Ini kalau kita bicara perumpamaan Mas ya, Ya, diumpamakan kalau dunia berantem itu petinju Heeh. sama MMA, sama-sama berantem. Dari kata-kata yang jelimet, literally, I fully, gradually dan lain sebagainya. Nyambung ke So, Inggris. kita melihat sapu, kita bilang aja, kita rangkai dalam hati kita. Saya menyapu halte sementara pesawat melintas di atas saya. Nah, gitu. Jadi ini pelajaran SD sebenarnya. Pelajaran SD ada 3 kata kita gabung atau 1 kata kita jadikan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Ya, seperti tadi yang sudah saya bilang di video sebelumnya, teman-teman, ini ada sesi kedua bareng Mas Arnold Mika lagi. Itu ya. Teman-teman jangan lupa yang mungkin belum subscribe, like dan komen, juga nyalakan lonceng notifikasi. Monggo, karena biar kita tetap semangat untuk membuat konten gitu ya, apalagi bareng Mas Arnold yang kita ini kayak saudara ya. Ya kan memang saudara Mas. Saudara, betul. Saudara kan saudara siapa gitu kan, makanya Mas saudara saya. Saudara Gitu. Danar. Baik, teman-teman, di konten sebelumnya atau di sesi pertama kemarin itu kita sudah ngobrol tentang public speaking bareng Mas Arnold gitu ya. Tapi ada hal yang menarik buat kita obrolin lagi Mas Arnold tentang public speaking yang luring atau offline ya, tatap muka gitu, dan daring. Karena di sesi pertama udah kita sempat singgung bahwa ada perbedaan ya Mas Arnold ya. Entah itu ya nanti kita bakal jelasin lagi, tapi ada perbedaan dan mungkin ini hal sepele yang teman-teman nggak tahu Mas. Kan kadang-kadang ada ya orang-orang yang ikut luring atau daring itu. Iya. Luringnya PD-nya pol minta ampun, daring itu bingung harus presentasi apa harus kemana, matanya kemana-mana gitu kan Mas. Iya. Kayak tadi Mas Arnold sudah singgung di sesi pertama bahwa matanya kemana, kameranya di mana. Jadi seolah-olah kayak ngaca gitu Mas, lihat diri sendiri. Oke, pertama nih Mas, bedanya apa sih Mas antara public speaking yang konvensional atau yang luring dengan public speaking yang daring Mas? Nah, ini kalau kita bicara perumpamaan Mas ya, Ya, diumpamakan kalau dunia berantem itu petinju Heeh. sama MMA, sama-sama berantem. Tapi kalau orang MMA pinter apapun masuk ke dunia tinju biasanya kalah Mas. Oh gitu. Iya, Oh, banyak iya, orang iya. orang atlet-atlet MMA tarung bebas, Heeh. dia masuk ke tarung tinju kalah. Bubar. Padahal biasanya Kelihatannya jago tuh. kita jago. Gitu. Oke, Nah, oke. jadi banyak, betul sekali yang Mas Danar katakan, banyak orang yang jago banget ketika ngomong di depan umum, luring, Iya. tapi begitu daring dia bingung. Karena apa? Biasanya kalau luring yang dilihat orang. Oh iya, iya. Lihat orang, lautan orang lah Iya, bahkan iya, ya, ribuan iya. orang. Begitu daring, dia cuma ngelihat kamera. Dan itu nggak ada ekspresi apapun Nggak untuk ada ekspresi respon apapun. kita kan? Betul. Oke. Nah, itu jadi yang pertama adalah karena pandangannya sudah beda. Oke. Dia gini, orang yang sering ngomong di depan umum, terus tahu-tahu dia ngomong sendiri. Kan kalau ngomong daring itu kita kayak ngomong sendiri, kayak inilah ya. Iya, 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 Kita nggak iya. sadar mana orangnya gitu. Betul, Jadi betul. kita ngerasa kayak ngomong sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada banyak sekali, ini saya sendiri kalau ini. Salah satunya saya sendiri. Saya itu stylenya kalau ngomong itu langsung nunjuk peserta untuk mengemukakan pendapat. Jadi Oh. peserta yang aktif. Itu luring gampang. Iya, iya. Luring gampang, tapi kalau daring itu susahnya minta ampun. Kita bingung milih mana ini peserta yang kelihatannya mana. Kita panggil, dianya nggak nyaut ternyata. Nyaut tapi nggak ada mukanya, cuma suaranya tok Mas. Suaranya Iya kan, tok juga gitu. ada gitu. Oke. Nah, kalau untuk teman-teman yang kadang ada juga kan Mas yang kebalik. Ya, Mereka secara daring itu jagonya minta ampun. Wah, ini suaranya bagus gini. Begitu ketemu del kaku minta ampun. Nah, iya. tadi Mas Arul sudah bilang luring seperti ini, daring seperti ini. Kalau kondisinya seperti pandemi sekarang ini Mas, ya moga-moga ini nanti bakal jadi endemi ya, insya Allah ya Mas ya. Semoga segera jadi endemi. Nah, tipsnya buat teman-teman yang ketika daring Mas, ini kan
pasti hampir ya kalau bisa dibilang 50-50 lah Mas ya. Ada yang offline, ada yang masih daring gitu. Kalau untuk yang daring, kalau tadi kan Mas Arnold di sisi pertama sudah banyak nyinggung tentang yang luring ya, yang offline. Nah, yang kalau yang daring ini Mas, biar kita pede juga, biar kita nggak bingung ini mana kamera, mana muka saya, mana yang saya harus lihat gitu. Dan untuk ngatur entah kata-katanya atau apa ya, keberanian dan kepekaan kita, itu apa sih Mas tipsnya Mas? Jadi kalau tips secara umum sebenarnya sama ya. Ya. Sama. Ya, bedanya kalau daring adalah kita fokus saja ke kamera, ke buletan Oke, kecilnya itu. gitu. Jadi, nah kalau ini misalnya ya. Nah, jadi 70 sampai 80% pandangan kita ke kamera. Jadi misalnya lewat HP atau lewat laptop kita daring itu pandang ke bolongan kecilnya itu. Wah, Oh. udah itu aja 70% pandang ke sana. 30% sisanya ya Anda boleh membayangkan sesuatu, melihat ke atas misalnya atau melihat ke bawah gitu. Oke. Tapi segera posisikan kembali ke Balik kamera lagi. balik kamera lagi. Itu. Yang pertama itu jadi pandangan mata. Yang kedua adalah bagaimana agar kita kata-katanya itu runtut, enak dan mudah dimengerti. Oke. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah hindari kata-kata yang jelimet. Literally, I fully, gradually dan lain sebagainya. Nyambung-nyambung ke So, nyambung Inggris. ke Inggris-Inggrisan. Nah, percaya atau tidak percaya, justru ketika kita banyak nginggriskan kayak gitu, itu malah sulit untuk orang-orang mencernanya. Mungkin sekali dua kali nggak masalah lah ya. Oke. Sekali dua kali nggak masalah, tapi kalau terlalu sering malah kelihatan bahasa Inggrisnya wagu. Oh, maunya kelihatan keren. Maunya kelihatan tapi keren. malah kelihatan aneh. Malah aneh gitu kan. Jadi ngomongnya aksen apa bahasanya Inggris tapi aksennya medok gitu. Yang saya sering temui kayak gitu kan. Mau ngomong gue tapi gue-nya itu medek. Gue elu gitu Malah kan. kepala saya jadi gule, Mas. Gule jadi intinya adalah bicaranya sederhana, simpel, mudah dimengerti, singkat mungkin aja. Sesingkat mungkin. Jadi kalau misalnya Anda bisa bicara singkat dan langsung bisa mengerti, itu audiens lebih enak mendengarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus sering-sering melatih agar diksi kita atau pilihan kata kita itu lancar. Pemilihan kata. Jadi saya punya latihan namanya 3 kata. Latihan 3 kata. Misalnya kita di jalanan naik motor atau naik mobil kita ketemu, kita melihat pesawat, kita melihat halte, terus ada tukang sapu gitu kan. Nah, gitu. Jadi kita gabungkan ketiga kata itu. Misalnya gini, kita melihat sapu, kita bilang aja, kita rangkai dalam hati kita. Saya menyapu halte sementara pesawat melintas di atas saya. Nah, gitu. Jadi ini pelajaran SD sebenarnya. Pelajaran SD ada 3 kata kita gabung atau 1 kata kita jadikan kalimat. Itu sebenarnya walaupun pelajaran SD tapi sangat bermanfaat. Sepele sebenarnya ya. Sebenarnya. Hanya gabungin 3 kata jadi 1 kalimat. Jadi 1 kalimat. Itu gitu. untuk melatih kita biar nggak belibet gitu Mas ya. Iya, jadi kadang kita itu sudah punya gambaran mau ngomong apa. Kita mau ngomong sesuatu, tapi karena kita tidak terbiasa merangkai kata, belibet jadi panjang, lebar, gitu kan. Oke, Mas, sebelum lanjut lagi nih Mas, ini kan di depan kita udah ada air mineral yang keren banget Mas. Ini pH-nya pH tinggi, 8,5 Mas, gitu. Air ini Mas, itu baik buat kesehatan, untuk menjaga imunitas, dan juga biar fungsi dalam tubuh kita itu jadi maksimal, karena pH-nya pH 8,5. Nah, air minum ini ada air minum Cheers Mas, yang warnanya merah. Ini berani banget ini Mas warnanya. Kan kalau merah berani gitu kan ya, menantang gitu. Apalagi kalau merah di tengah jalan itu stop gitu, berhenti. Nah, ini kita stop dulu untuk kita minum Mas, biar nanti lebih plong, sehat. Karena kita harus minum air minum itu 1 hari 2 liter Mas, biar kita nggak pandemi sekarang ini, biar kita kesehatannya terjaga, metabolismenya juga bagus, terutama untuk mungkin imunitas Mas, biar kuat menghadapi kenyataan Mas, katanya gitu. Kalau ini kan nggak nyata karena kan audienya nggak ada Mas, kamera tok gitu ya. Tapi ya untuk menghadapi kenyataan kita minum air yang sehat juga. Ini ada Cheers air mineral dengan pH 8,5. Kita minum dulu ya Mas ya. Siap. Ini masih segelan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
kalau tenggorokannya itu nggak kering tuh ngomong enak nggak belibet mas. Ya toh kalau wis belibet tenggorokan kering pulang biasanya mas. Pulang minum dulu mas. Minum dulu. Ambil cheers gitu loh mas gitu ya. Ambil cheers, ya. Oke, jangan lupa teman-teman minum cheers dengan pH 8,5 untuk metabolisme tubuh yang lebih baik lagi. Oke. Ya. Tadi daring ada tipsnya, luring ada tipsnya. Nah, buat teman-teman ini yang mungkin gini mas, oke lah saya udah belajar daring, luring, udah belajar tips triknya gitu. Nah, kalau nanti teman-teman itu pengen mengaplikasikan ilmu tadi di salah satu kegiatan mereka dan mungkin butuh mentoring itu, Mas Arnold ada apa ya, kayak ada Instagramnya mungkin yang bisa dikontak teman-teman atau ada kelas gitu yang mungkin teman-teman bisa join juga, entah itu daring atau luring mas. Oh ya, jadi kalau medsos saya cuma punyanya Facebook, saya nggak punya Instagram. Facebook saya di Arnold Lembut. Arnold Lembut. Kok namanya Arnold Lembut mas? Ya, Arnold mereka ke Lembut jauh mas. oh ya, Lembut itu lebih ke nickname mas. Dulu kan oleh teman-teman dulu. Oh lembu, oh iya, Lembut. iya. Oke. Oke. Kalau kelas itu kan kalau salah satu kelasnya mungkin di tempat yang sama kayak kita tik sekarang ya mas, jadi Ya. Rumah Beban Solo itu. Kalau teman-teman mau join kelas itu apakah di sini aja atau bisa konsul langsung ke Mas Arnold? Bisa konsul. Bisa konsul langsung ya. Ya, jadi apa namanya? Saya juga melayani kelas privat. Jadi kumpulkan privat. 6 orang, 4 sampai 6 orang Ya, gitu ya. kan. Nanti kita belajar bareng. Keluar mereka ngomong terus mas ya. Hati-hati loh, banyak ngomong nanti. Tapi jangan lupa kalau udah banyak ngomong minumnya air cheese. Oke. Mungkin itu aja Mas Arnold Oh, ya, siap. untuk sesi kali ini. Itu buat nanti teman-teman yang mau belajar lebih tentang public speaking bisa kontak Mas Arnold. Nanti kita kasih kontaknya di kolom deskripsi di bawah. Nanti bisa DM, bisa WA juga Mas Arnold ya. Gitu. Terus habis ini ada satu sesi lagi. Ini sesi yang juga menurut saya penting ya Mas ya, karena hipnoterapi. Bukan kayak pesulap-pesulap itu bukan, tapi itu lebih ke apa ya Mas? Hipnoterapi kasih klunya dulu Mas. Penyembuhan sih Penyembuhan sebenarnya. ya. Nanti teman-teman ada sesi ketiga dengan Mas Arnold tentang hipnoterapi, itu mungkin durasinya lebih panjang dikit dari yang ini karena memang hipnoterapi mau nggak mau ya harus kita paham juga teman-teman. Buat apa ya, buat penyembuhan juga bisa Mas ya? Penyembuhan psikis. Oh, penyembuhan psikis gitu. Tapi ya bukan terus nanti karena saya juga agak gini terus belajar enggak. Ini kan biar tahu teman-teman gitu loh. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sesi kedua ini bersama Mas Arnold Meka dengan tema public speaking, luring dan daring. Tips-tipsnya tadi juga udah disampaikan. Kalau mau lihat yang awalnya bisa di sesi pertama, linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke, buat teman-teman jaga kesehatan selalu dan jangan lupa minum air minumnya cheers ya, dengan pH 8,5 dan untuk imunitas tubuh kita, dan cheers for healthy lifestyle. Oke Mas Arnold, terima kasih sudah mengisi 2 sesi. Masih ada 1 sesi lagi dan semoga tetap sabar ya Mas ya. Kita ngobrol gitu ya. Oke teman-teman, sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.